Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Tridinanti dari kelas 3C, NPM 2131100044. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi anion. Anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam analisa anion dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Analisa kering meliputi pemeriksaan organoleptis yaitu warna, bau, dan rasa, dan pemanasan. Analisa basah adalah analisa dengan melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Analisa anion adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel. Sedangkan analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi, analisa ion secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang ada dalam suatu sampel. Sifat-sifat anion. Yang pertama ada sifat asam basa. Garam-garam larut dalam air yang mengandung kation basa kuat bila berkombinasi dengan anion dari asam lemah menghasilkan larutan yang bersifat basa Bronsted-Lowry yang kuat dan menghasilkan larutan yang bersifat basa. Kedua, sifat redoks. Kelompok anion sebagian bersifat oksidator sehingga bersifat reduktor. Sebagian lain sifat oksidatornya tergantung pada suasana larutan asam. Ketiga, kesetimbangan redoks. Reaksi pengendapan mengandung nilai yang sangat berarti bagi analisis anion. Beberapa anion dengan ion barium Ba2+ yang digunakan sebagai uji spesifik dari anion tertentu didasarkan pada kelarutannya. Golongan anion. Umumnya anion dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, golongan sulfat, kedua, golongan halida, yang ketiga, golongan nitrat. Garam BaSO4, BaSO3, BaCr2O4 tidak larut dalam air kondisi basah, sedangkan garam barium anion lainnya mudah larut. Berdasarkan sifat tersebut, maka pemisahan dan identifikasi untuk golongan sulfat dapat dilakukan dengan penambahan reaksi BaCl2, kecuali barium kromat yang berwarna kuning. Garam barium lainnya berwarna putih. Jika larutan sampel diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida yang akan mengendap sebagai garam perak, yaitu AgCl berwarna putih, AgBr berwarna kuning, Agi kuning muda, Ag2S berwarna hitam. Jika larutan sampel diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida yang akan mengendap sebagai garam perak, yaitu AgCl putih, AgBr kuning, Agi kuning muda, Ag2S berwarna hitam. Reaksi golongan untuk anion golongan 3 adalah AgNO3 yang hasilnya adalah endapan coklat merah bata. Pada anion, istilah yang perlu dipakai adalah gugus lain yang terikat pada ion logam yang dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, anion sederhana seperti O2, F2, Cn-. Yang kedua, anion okso diskret seperti NO3- dan SO4-. Yang ketiga, anion polimer okso seperti silikat atau fosfat kondensi.